Ya, selamat siang semuanya. Selamat datang di kelas Studio Desain Produk 1 untuk kelas B, peminatan furnitur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, jadi teman-teman kita sekarang ada di kelas SDP atau dulunya disebut juga dengan kelas perancangan produk. Yang pertama, jadi ini merupakan kelas studio pertama setelah teman-teman semuanya lulus mata kuliah dasar desain 2. Jadi setelah dasar desain 1, dasar desain 2 itu dilanjut dengan studi perancangan. Yang mana artinya sudah melalui proses pendalaman mengenal estetika, mengenal bagaimana prinsip-prinsip desain itu. Yang ketika dasar desain 1 kalian sudah mencoba untuk mempraktekkan dan mengenali eh, balancing desain, repetisi, empasis, unity, dan lain sebagainya. Yang nanti di studio desain produk ini kalian akan mempraktekannya ke dalam suatu produk. Nah, studio desain produk 1 atau mungkin disebut SDP, premisnya adalah mata kuliah perancangan produk mengikuti fungsi ergonomi material, manufaktur bahan proses, dan estetika bentuk pada ruang lingkup produk, fashion, apparel, jewelry, appliances, furnitur, dan transportasi. Karena ini di kelas B, kita fokusnya kepada furnitur. Kita ada 5 SKS, 5 SKS di pertemuan tatap muka, 5 SKS untuk penugasan, dan 5 SKS untuk pembelajaran secara mandiri. Kita semuanya merencanakannya secara offline, tatap muka di kelas, tapi untuk pertemuan kali ini kita menggunakan Zoom atau tatap muka secara digital. Nah, kita ada 5 CPMK, yang mana bobotnya bisa dilihat di screen masing-masing. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menyusun konsep desain secara menganalisa dan menggunakan pertimbangannya untuk membuat satu produk. Kedua, bisa menerapkan reverse engineering pada produk existing. CPMK ketiga, mengolah ide dalam bentuk visual dan studi model berdasarkan prinsip dasar desain produk. CPMK 4 mampu melaksanakan dan mempresentasikan konsep desain dalam standar dokumen desain. CPMK 5 mampu membuat model mockup prototip yang representatif menggunakan teknologi yang relevan. Nah, mungkin banyak yang bertanya apakah harus membuat prototip. Prototip itu merupakan suatu opsional yang bisa dipilih apabila model atau konsep desain yang dibuat, dirancang, itu secara viability mampu untuk diproduksi dengan teknologi sekarang. Apabila nanti kalian dalam perancangannya ada yang tidak bisa, beberapa teknologinya terganggu, atau mungkin ada batasan-batasan dan kendala secara eh, teknologi, material, dan lain sebagainya, itu kalian diperkenankan untuk membuat model atau mockup dengan ukuran 1:1 atau terskala. Eh, Rencana evaluasinya ada 5 poin yang akan kami evaluasi. Pertama adalah portofolio, kedua sketsa ide, ketiga gambar presentasi, keempat adalah gambar teknik, dan kelima adalah model atau prototipe final. Yang mana bobot paling tinggi ada di prototipe final yaitu 25% dari total keseluruhan. Akan tetapi masih sama seperti yang tadi saya katakan, prototip bukan tolak ukur kelulusan dari mata kuliah ini. Kalau kita lihat dari persentasenya, prototip hanya 25% saja, sedangkan 75% lainnya ada di portofolio, sketsa, presentasi, dan juga gambar teknik. Sejauh ini, sebelum saya menjelaskan tentang peraturan kelas, ada yang ingin ditanyakan? Aman, Apa? Pak. Ya, ya, silakan. Aman, Pak. Aman. Oh, aman. Oh, ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke peraturan kelas. Karena ini tetap
kelas seperti biasa, ada peraturan yang harus diikuti oleh semuanya. Pertama, absensi minimal 80%. Nanti akan ada proses absensi yang dilakukan di aula perkuliahan. Jika terlambat tidak berhak mendapatkan absen kecuali ada surat izin atau dinyatakan sakit melalui surat. Kedua, kalian diwajibkan untuk melakukan setting target perkuliahan sesuai dengan jadwal rencana perkuliahan. Apabila kalian terlambat atau tidak bisa mengikuti ritme perkuliahan di kelas, kalian wajib berdiskusi dengan kami, dosen, di luar kelas. Ketiga, pengumpulan tugas sesuai dengan jadwal. Di luar jadwal kami tidak memberi tugas kecuali ada suratnya. Keempat, zero tolerance terhadap kecurangan, plagiarisme, nepotisme, dan lain sebagainya yang kedapatan melakukan kecurangan, maka akan mendapatkan nilai E. Peraturan kelima, manajemen waktu dan kerja harus kalian terapkan di kelas, harus aktif, asistensi pada jadwal perkuliahan, melaksanakan rekam pada logbook dan pada tiap kelasnya kalian harus membawa logbook. Dari ini eh, perbedaan ruang lingkup SDP 1 sampai SDP 4 di mana saat ini kita ada di SDP 1. Jika kita lihat dari SDP 1 sampai SDP 4, maka estetika dan fungsi adalah sesuatu yang kita ulang-ulang-ulang. Harus ada sampai SDP 4 itu berakhir. Sampai tugas akhir, sampai pratugas akhir juga estetika dan fungsi tetap ada. Jadi kalian akan selama berkuliah di sini akan terus diasah mengenai estetika dan fungsi. Kalian bisa cek juga di Intipin Kesetaraan Dispro mengenai detail dari perbedaan SDP 1 sampai SDP 4. Untuk SDP 1 ini, sketch kalian diharuskan untuk menyiapkan kertas gambar A3, 100 lembar putih, kemudian nanti akan dijilid linen dan digunakan untuk mengerjakan portofolio dan sketsa, minimal 100 lembar. Setiap pengerjaan nomor harus diberikan halaman, semuanya dikerjakan secara manual. Kita masih studi desain produk satu, jadi penggunaan portofolio, penyusunan portofolio secara digital masih nanti di SDP 2. Dan untuk project dari semester ini adalah kursi. Jadi kalian nanti selama satu semester akan berfokus dalam mendesain suatu furnitur kursi. Kursi itu harus menyesuaikan dengan aktivitas dari manusianya. Contoh sebelah kiri, kursinya sama-sama kursi dengan dudukan sandaran yang tinggi, tetapi yang sebelah kiri digunakan untuk bekerja, yang sebelah kanan biasanya digunakan untuk makan. Sama-sama kursi bisa beda bentuk karena aktivitas dari penggunanya berbeda. Tiga kursi ini sama-sama kursi untuk bekerja, tetapi segmentasinya berbeda. Sama-sama berwarna putih, sama-sama terbuat dari plastik, tetapi bisa berbeda bentuknya karena target gender dan usianya berbeda. Keempat kursi ini, dia sama-sama kursi yang digunakan untuk bersantai, kursi santai, sama-sama memiliki armrest, tetapi bentuknya bisa beda, dikarenakan material-materialnya juga berbeda. Nah, kita juga bisa cek bagaimana suatu furnitur itu akan mengalami kesesuaian dengan style-style interior tertentu. Ini juga ada satu dua referensi yang bisa kalian tonton di saat kalian sedang senggang dan ada waktu. Chartem History of Sitting dari channel YouTube-nya Fitra dan dari channel Design Docs ada The Most Important Object Ever Design. Jadi
Dua ini merupakan salah satu rekomendasi saya. Kalian nanti bisa cek video-video atau knowledge lain tentang furnitur di YouTube. Nah, kita kembali ke tugas. Setelah referensi-referensi tadi, tugas untuk mata kuliah ini akan ada beberapa. Pertama, furnitur kalian harus memiliki backseat dan termasuk dalam kategori lost furniture. Kalian harus memperhatikan user activity, preference, segmentasi, dan peletakan furniturnya di sebelah mana. Kemudian untuk material, kalian dibatasi menggunakan material wood atau metal sebagai frame, boleh menambahkan cushion atau fiberglass, boleh juga menambahkan aksesoris atau hardware. Jadi kami batasi untuk materialnya hanya boleh menggunakan kayu atau logam sebagai frame. Secara timeline, kita berkuliah 16 minggu, saat ini kita di minggu pertama. Nanti minggu pertama sampai ketiga, kalian akan melakukan analisa-analisa kebutuhan ruang, user preference, dan sebagainya, dikumpulkan menjadi satu objective tree concept. Di minggu 4 dan 6, kalian mulai membuat log file, mencari mood board, desain sketch, konsep desainnya. Minggu 7-8 sudah ada desain alternatif, desain finalnya. Kalian bikin 1:5 di dalam bentuk studi model. Kemudian minggu 9 dan 14 masuk ke dalam revisi desain, detail desain, bagaimana struktur, komponen, hardware, aksesoris, CMF, color material finish, technical drawing, prototyping, dan penyusunan portofolio. Minggu ke-15, portofolio dan logbooknya akan kami nilai, jadi dikumpulkan di minggu 15, minggu ke-16, prototipnya kami nilai. Dan sekaligus kalian akan berpameran dengan menunjukkan prototipe dilengkapi dengan poster dan desain proses portofolionya. Untuk dokumen-dokumen referensi, kalian bisa mengunjungi its.id/makerwood. Di situ ada beberapa channel video yang saya himpun dan juga ada beberapa referensi yang bisa kalian nikmati. Referensi lain, kalian bisa baca buku Goodwood Join, Furniture Design, dan kalau favorit saya adalah bukunya Peter Opsik tahun 2008, itu Rethinking Sitting. Kalian bisa cek bukunya di perpustakaan atau melalui e-book yang tersedia di internet. Untuk semester ini, kalian harus banyak melakukan sketching dan model making. Jadi, tiap kelas kalian akan melakukan pencarian bentuk atau pembuatan model, yang mana model ini akan dilakukan dalam pembuatan model terskala. Nanti akan kami siapkan dummy 1:5, sehingga kalian bisa mencoba bagaimana manusia duduk di atas model yang kalian sudah buat. Apakah sudah nyaman posisinya? Apakah posisinya sudah sesuai ukuran dan lain sebagainya? Apakah memang sudah kompatibel untuk manusia duduk di atasnya? Kemudian kalian juga akan menyusun mood board dan image board, yang mana penyusunannya ini dilakukan secara manual. Jadi kalian seperti membuat montase. Kalian print, kalian tempel, kalian print, kalian tempel. Boleh kalian cetak dari gambar-gambar yang ada di website dengan mencantumkan sumber tentunya. Atau kalian bisa memotong gambar yang kalian dapatkan di majalah atau di media cetak lain. Oke, kita awali dulu dengan pembuka untuk kelas ini. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada kalian karena kita di kelas furnitur. Mungkin ada yang bisa membantu menjawab apa itu furnitur. Suara saya kedengaran nggak? Kedengeran, Pak. Ya, Kedengeran. apa coba? Apa itu Furnitur furnitur? itu adalah, eh, menurut saya adalah perbuatan atau barang atau produk yang dapat mengakomodasi kebutuhan hidup kita dalam apa ya namanya, melakukan aktivitas sehari-hari eh, di berbagai tempat. Ya, misalnya ya sesuai tempatnya gitu, Pak. Gitu, Pak. Oke, oke. Eh, sudah tepat sekali. Tadi sambil Hmm. mencontoh atau sambil lihat Ngarang-ngarang ngarang. Woi, penalarannya sangat luar biasa.
Jadi memang itu adalah salah satu jawaban yang benar untuk apa itu furnitur. Ya, kalau tidak ada kita bisa simpulkan ya. Tadi memang benar, furnitur adalah suatu fasilitas untuk menunjang kualitas hidup manusia dan sesuai dengan tempat manusia itu berada. Berbeda tempat bisa juga berbeda kebutuhannya, berbeda kebutuhan, berbeda juga furniturnya. Nah, eh, apakah manusia membutuhkan furnitur di kehidupannya? Ini pertanyaan yang kita bisa jawab dengan gambar berikut ini. Oke, saya minta tolong. Di sini ada suatu gambar. Siapapun, kalian berkesempatan untuk mencoret-coret gambar ini. Tolong selesaikan gambar berikut. Oke, sudah mulai membentuk sesuatu. Oke, ada yang menambahkan bentuk seperti pot dan ada bunganya. Oke, baik. Kita stop dulu. Itu sepertinya yang pink di depan itu TV ya. Oh ya, berbentuk TV. Baik, kalau tadi saya notes, saya sempat mengamati yang menggambar objek, yang jadi objek. Pertama kali adalah yang menggambar sofa, seperti sofa ini ya. Ya, yang menggambar siapa ini? Hardian kalau nggak salah. Iya Pak, saya Pak. Ya, eh bisa dikatakan juga objek pertama yang muncul dari kalian yang tadi mencoba mencoret-coret adalah sofa. Pertanyaan untuk Hardian, kenapa Hardian menggambar sofa? Karena kesan ruangannya tuh kayak apa? Kayak living room gitu. Jadi kayak living room tuh biasanya ada sofanya gitu buat santai atau nonton TV gitu. Jadi kayak cocok lah kalau dikasih sofa di situ. Oke, berarti karena ruangannya seperti living room, akhirnya gambar pertama yang muncul adalah sofa. Iya Padahal iya. tadi ini ruangannya kosong loh. Kenapa kok terkesan seperti living room? Biasanya living room itu kan tempatnya yang luas dan cahayanya banyak masuk gitu. Jadi kayak ini feel-nya gitu, vibes yang saya dapat kayak gitu. Musola juga luas dan ada cahayanya sih. Iya sih. Iya. Kenapa nggak karpet dulu yang digambar? Karpet masjid itu loh, seperti sajadah, Iya. jajar-jajar. Iya. Oke, objek kedua saya lihat tadi itu ada yang menggambar, saya tidak tahu, kotak-kotak ini apa? Mau saya kelihatan nggak? Nih, kotak-kotak ini Terlihat, Pak. siapa yang menggambar ini? Ayo ngaku. Oh, saya. Kenapa kamu gambar ini? Ini apa niatnya? Itu niatnya jadi rak, 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 eh, bisa apa aja ya, rak buku bisa, rak barang-barang koleksi bisa, atau macam-macamnya itu loh Pak. Gitu. Oh, kenapa kok menggambar itu? Heeh. Karena ya sebagai apa ya, eh, misal kalau emang homeownernya dia seorang apa ya, orang yang estetik dan bukan orang yang minimalis, atau ya bisa aja orang minimalis yang ingin memiliki koleksi gitu bisa. Dia raknya itu ya seukurannya mungkin butuhnya hanya segini untuk memamerkan barang-barangnya atau memamerkan koleksinya, macam-macam itu. Gitu kan. Oke, baik, baik. Hmm. Yang menarik adalah kita di sini tidak janjian, tapi secara nggak langsung kalian bisa menggambarkan sesuatu yang mana akhirnya menjadikan identitas dari ruangan ini. Ruangan ini Hmm. yang awalnya kosong, kemudian diisi oleh sofa, kemudian tadi ada rak, dan kemudian saya lihat di situ ada yang menggambar meja warna kuning, di atas mejanya ada bunga, kemudian ada menggambar meja lesehan yang ada kursi tanpa kaki, kemudian dilengkapi juga dengan beberapa kotak-kotak yang ada di dinding. Ruangan yang tadinya itu kosong, secara nggak langsung akan memiliki suatu identitas tertentu karena adanya satu produk yang mengubah segalanya, gitu. Nah, produk itu adalah sofa. Ruangannya ini awalnya kosong. Kemudian ada sofa di bawah. Secara otomatis dia terkesan seperti living room, ditambahkan dengan rak dan meja, ada TV-nya, ada hiasan dinding dan sebagainya. Produk
sofa merupakan produk yang pertama kali digambar. Nah, ini menjadi salah satu fungsi dari furnitur itu sendiri, yaitu memberikan identitas pada suatu ruangan. Kalau seumpama tadi tidak digambar apa-apa, mungkin akan jadi kosong, seperti ruangan yang sepi atau baru jadi mungkin, atau orangnya sedang pindahan, jadi belum ada barang-barang sama sekali. Ketika diberikan suatu identitas produk tertentu, dia beralih fungsi ruangan ini menjadi ruangan ya ini, ruang living room, ruang untuk menonton. Apabila bisa jadi kan ruangan ini pertama diisi oleh meja belajar, bisa jadi ini akan jadi ruang untuk belajar. Kalau misalnya ruangan ini diisi meja tinggi dengan kursi 4, bisa jadi ini jadi ruang makan. Nah, penempatan suatu produk furnitur tertentu pada suatu ruangan akan mengubah citra dan nuansa dari ruangan itu sendiri. Dan teman-teman bisa cek di ruangan manapun, produk yang paling besar di ruangan tersebut adalah furnitur. Jadi sebagai calon desainer furnitur, kalian memiliki tanggung jawab untuk merubah nuansa dan perilaku manusia yang bekerja atau berada di dalam suatu ruangan. Karena produk yang akan kalian rancang nanti akan menjadi produk terbesar di dalam ruangan. Nah, sekarang kita geser ke penjelasan furnitur as status simbol, bagaimana furnitur itu bisa merespon suatu status yang dimiliki oleh seseorang atau kalangan tertentu. Ini ada di Demir Bozan Kanzu Turkmenandey 2025 kemarin. Dia menulis suatu jurnal furnitur as a manifesto. Nah, kalau berdasarkan manusia, golongan manusia, kira-kira manusia seperti apa yang cocok untuk duduk di kursi ini? Ada yang bisa menerka? Sultan, Pak, raja. Raja. Kenapa ini furnitur raja? Ini dari warnanya itu emas, terus kayak ukir-ukirannya itu kayak apa namanya, royalty gitu, mencolok gitu. Royalty. Oke. Kalau kalau saya gitu cocok nggak di situ? Eh, mungkin perlu ada yang dipoles. Iya, karena saya rakyat jelata ya, jadi tidak cocok gitu. Ya, karena memang benar ini terlihat terlihat mewah, emas, royalty, ada merahnya, kombinasi emas merah, seakan-akan memang sesuatu yang sifatnya sangat tinggi hierarkinya. Jadi tadi langsung bilang ini sultan gitu ya. Ya memang ini adalah kursi kerajaan. Nah, hal yang menarik di kalau misal kita berbicara mengenai susunan kerajaan, kalau ini adalah gambar dari Keraton Ngayogyakarta Diningrat, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono duduk di atas kursi, kemudian abdi dalamnya bersimpuh di bawah. Kalau di Indonesia dan mungkin beberapa di negara lain, saya sempat cek di negara Tionghoa, Persia dan lain sebagainya. Budaya duduk di atas itu awalnya memang digunakan untuk membedakan yang mana petinggi, istilahnya aja petinggi karena dia duduknya lebih tinggi, atau pemegang kekuasaan yang lain itu harus duduk di bawah. Jadi pemegang kekuasaan harus duduk di atas. Ini adalah gambaran bagaimana suatu furnitur itu bisa merubah klasifikasi atau hierarki di masyarakat. Kalian bisa coba cek di buku yang dibuat oleh Pak Edi Supriyatna Marizar. Di sini ada buku judulnya adalah Kursi Kekuasaan Jawa. Ini bagus banget menjelaskan bagaimana ku- kursi itu bisa mengklasifikasikan manusia dan bagaimana gaya kursi dari berbagai macam dinasti yang ada di dunia ini berpengaruh kepada bagaimana kekuasaan-kekuasaan yang ada di Jawa ini
memiliki identitas kursi tertentu. Salah satunya ya ini, ada kursi dari Keraton Yogyakarta. Oke, kalau tiga kursi ini, ada yang bisa mengklasifikasikannya nggak? Tiga kursi ini sama-sama kursi kantor, tapi didesain dengan berbeda. Kira-kira siapa yang duduk di kursi yang sebelah mana? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menebak? Saya mau nembak. Coba. Saya yang kursi paling kiri yang mana itu ya Ini, desainnya paling simpel ya itu yang cuman ada sandaran satu bantal gitu. Itu punyanya staff atau ya bawahan dari CEO gitu Pak. Pak, oke, yang oke. punya tempat. Nah, next itu Yang tengah, masih ya yang tengah itu masih punyanya bawahannya dari ya top manajemennya mungkin kayak sekretaris atau kadif-kadif di dalam apa namanya perusahaan itu gitu. Andaikan dia ada di dalam perusahaan, Pak. Nah, oke, oke. next itu ya terakhir Nih, paling kanan sendiri itu punyanya bosnya. Nah, kalau dilihat dari status kursinya sendiri dari bentuknya, dia lumayan empuk dan armrestnya berbusa, terus ada ya lekukan-lekukannya itu udah premium gitu, Pak. Menurut saya. oke, oke, oke. Hmm. Good, good, good Hmm. insting. Berarti tadi sempat terucap lebih empuk ya. Iya. Berarti untuk staff nggak boleh empuk berarti. Nah, menurut saya kalau di apa ya perusahaan itu staff sebagai maksudnya orang yang ada di bawah manajemen atau kepala Hmm. divisi itu Hmm. lebih banyak kerjaannya dan harusnya tidak tidak terlalu banyak diberi waktu istirahat. Lalu apa namanya Kerja rodi berarti ya. kerja roti ya insting saya bilangnya gitu. Oke, Beda sih itu Pak, oke, oke, oke. Memang secara tidak terlalu nyaman. Ya. tidak terlalu nyaman untuk dibuat duduk lama. Ya, itu Hmm. key-nya. Memang secara fungsionalitas, Hmm. tiap-tiap kursi yang ada di sini itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Ketika Iya. kita bandingkan yang sebelah kanan sendiri, yang ini, yang tadi dibilang paling nyaman di antara semuanya, karena memang kemungkinan seseorang yang duduk di kursi itu akan eh, menggunakan kursinya dalam jangka waktu yang lama. Mungkin dia banyak rapat, banyak meeting, banyak ketemu sama orang. Jadi dia memutuskan sesuatu, rapat sesuatu, sehingga pekerjaannya mungkin dalam satu hari itu 10 jamnya dipakai untuk duduk. Sedangkan yang sebelah kiri, di mana ini staff tadi disebutkan, kemungkinan dia akan sering sekali ke lapangan, sering sekali untuk terjun, sehingga waktu dia duduk itu tidak sebanyak yang ada di sebelah kanan. Sehingga eh, fungsinya dicukupkan hanya untuk duduk mungkin 2 jam. 2 jam kemudian setelah itu dia akan mungkin mengambil dokumen dan lain sebagainya atau ke lapangan untuk cek lokasi dan survei. Jadi dia banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak sambil duduk. Sehingga itu salah satu pembeda antara eh, segi kenyamanan dari kursinya dan akhirnya berpengaruh pada penampilan. Busanya lebih banyak karena lebih nyaman, busanya paling sedikit karena ya memang kurang nyaman, tapi dalam jangka waktu tertentu. Itu. Nah, sebelah tengah-tengah ini memang middle. Dia antara enak lama, tapi nggak terlalu lama banget. Jadi, eh, secara fungsionalitas, ada beda keperuntukan dari durasi duduknya. Tapi benar, biasanya sebelah kiri itu untuk staff, sebelah kanan untuk jajaran manajerialnya, sebelah kanan untuk petinggi atau bos-bosnya. Salah satu furnitur yang saya suka adalah ini. Ada yang tahu ini kursi apa?
Devil May Cry. Devil May Cry. Iya, iya. Identik ya, mirip soalnya. Apa ya? Ya, ini kursi plastik ya. Tidak ada nama, tidak nama fancy-nya. Kursi plastik aja. Kalau secara bahasa Inggris atau desain, bahasa desain ini adalah monoblock chair. Banyak sekali dipakai dan evolusi industri dan pengetahuan teknologi manusia mengantarkan manusia dalam membuat kursi seperti ini yang sangat bagus. Begitu efisien, banyak sekali upaya yang dilakukan oleh manusia dalam memproduksi furnitur ini. Ada yang diberikan ronda, ada yang diberikan motif, dan sebagainya. Kalian bisa cek di eh, salah satu channel YouTube bernama Neo. Ini adalah screenshot dari channel YouTube tersebut. Judulnya adalah How This Chair Conquered the World. Ini adalah salah satu kursi lain yang menjadi fenomena beberapa waktu ke belakang, di mana ketika biaya untuk konsultasi psikolog tinggi, kursi Indomaret menawarkan alternatif yang lebih ekonomis dengan duduk dan kopi, itu akan membuat orang rileks setiap hari. Kalau kalian tidak percaya, coba sepulang dari kelas ini, kalian bisa duduk di atas kursi ini sambil menikmati jalanan lalu lalang orang ditemani kopi. Pasti akan sangat chill. Untuk minggu depan, tugas awal kalian akan memilih 3 opsi untuk user potensial dan tema kursinya. 3 opsi tersebut kalian analisa, kemudian kalian mulai lakukan brainstorming bagaimana cara untuk memfasilitasi kebutuhan dari 3 user itu, dan kalian sudah mulai mencari siapa saja kira-kira kompetitor atau produk pembanding yang akan kalian dari furnitur yang kalian buat. Dan pasti kalian wajib untuk bawa satu kursi yang mirip dengan kursi yang ingin kalian desain ke kelas. Minggu depan, semua orang, semua mahasiswa, dan saya akan bawa kursi. Mudah-mudahan kursinya tidak ada yang sama, sehingga kalian bisa mencari, memahami dari 30 kursi yang ada di kelas minggu depan. Presentasikan minggu depan. Ya, mungkin itu untuk seluruh dari materi saya. Adakah yang ingin ditanyakan? Oke, nanti bisa langsung didiskusikan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Setelah ini kita diskusi secara one by one atau group discussion. Saya akhiri untuk presentasinya kali ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yoma. Terima kasih banyak. Oke. Gimana caranya saya hentikan recordnya? Pause.